Masih bermasalah? Karena ini kita berlanjut ya, karena kita akan menggambar rangkaian listrik di denah yang sudah dibuat, gitu ya. Oke, Ibu share lagi, share sebentar. Oke, ini ya. Hari ini kita ingin menggambar diagram garis ganda. Diagram garis ganda atau diagram pengawatan ya, diagram pengawatan. Nah, simbolnya ini simbol-simbol yang sering dipakai ya. Untuk pengawatan, diagram pengawatan berarti yang kolom paling kanan ya, kolom ini. Sebentar. Ini ya. Diagram pengawatan, nanti kita akan membuat simbol-simbol ini karena di Visio tidak ada, gitu kan? Nanti minggu depan kita libur ya, pas tanggal merah soalnya. Sekalian, gitu ya, sekalian minggu depan kita akan menggambar diagram garis tunggal. Ini simbolnya, ya. Ini simbol saklar untuk diagram garis tunggal. Ini simbol saklar untuk nanti diagram pengawatan atau diagram garis gandanya. Ya, bisa dilihat yang kolom tengah. Ini untuk diagram perencanaan atau single line diagram, yang kolom paling kanan diagram pengawatan atau double line diagram. Ya. Diagram garis ganda. Oke, ini simbol-simbolnya. Gitu ya. Maaf, Bu. Kalau fasa di sini merah, ini aturan lama, gitu ya. Beneran, ya? Kalau aturan baru, fasa itu bisa hitam, coklat atau abu-abu ya, kuil yang terbaru. Tetapi misalkan menggambar supaya terlihat enak dilihat pakai merah nggak apa-apa untuk kita ya, soalnya kemarin saya menggambar pakai hitam kok pakai kurang menarik gitu ya, supaya kelihatan jelas oh ini fasa, ini kawat nol dan ini kawat ground ya, kabel ground. Kemudian seperti tadi divisi untuk electrical engineering yang muncul di situ paling L gitu ya. Walaupun ada beberapa macam yang lain, tapi instalasi listrik tidak ada, sehingga kita harus membuat dulu. Dari Maaf, Bu. Oke. Halo, Bu. Kemudian kita mulai menggambar simbol yang kita inginkan. Oh, keren ya? Ya, menggambar. Oke. Terus gambar instalasi mana? Ibu mencontohkan kemarin kan seperti ini ya. Gambar instalasi. Ya, silakan. Maaf, Bu. Halo, Bu. Halo. Salah. Halo, Bu. Halo. Ya. Dari denah bangunan yang sudah kita bikin kemarin. Kemudian kemarin sudah dikasih nama-nama belum? Kemarin sudah Ibu belum, tapi sudah tahu caranya memberi nama ya. Tinggal klik teks aja. Setiap ruangan diberi nama. Kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan sebagainya, begitu ya. Kemudian kita menempatkan titik-titik lampu dan saklar dan stop kontaknya, gitu ya. Tuh. Seperti contoh kemarin Ibu membuat ini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, seperti ini. Mungkin yang fase nanti dikasih merah aja nggak apa-apa, biar lebih jelas gitu ya. Gimana? Yang di Zoom? Iya, Bu. Bu. Yang di Zoom tidak terlihat, Bu. Ibu ngomong sendiri berarti? Siap. Maaf. Yang di Zoom belum di-share ya? Maaf ya. Karena hybrid jadi bingung ya. Di Zoom belum di-share. Oke. Berarti ngulangi sebentar. Oke. Jadi ini Ibu juga nggak ngerti ya, ini nggak kelihatan zoomnya ini, tapi ini ada deh. Ada. Oke. Sudah ya? Yang zoom kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Yang kolom paling kanan
itu adalah simbol untuk diagram pengawatan atau diagram garis ganda. Ini ya. Kemudian yang kolom yang tengah ini adalah diagram single line atau single line diagram atau diagram garis tunggal atau diagram perencanaan. Seperti itu istilahnya ya. Ini saklar tunggal, ini kalau diagram pengawatannya seperti ini dan seterusnya. Ini nanti akan kita bikin ya, akan kita bikin. Seperti tadi, untuk kawat fasa boleh pakai merah. Kalau mau hitam juga boleh lah, apa? Mau merah, mau hitam. Kalau sesuai standar kuil yang terbaru, itu fasa itu bisa hitam, coklat, atau abu-abu. Kalau yang netral tetap sama, biru, ardenya juga sama. Ya. Kalau yang kawat netral, itu garis putus-putus. Kalau kawat yang ground atau arde, itu garis titik, apa namanya? Istilahnya apa? Garis titik. Pokoknya itulah namanya. Nggak tahu namanya. Oke, lanjut lagi. Cara membuat simbol baru pada Visio, klik saja More Shape, kemudian pilih New Stencil, pilih yang metrik ya, karena kita menggunakan metrik kan. Kemudian mulai menggambar. Sebentar, di sini nggak kelihatan. Nah, klik More Shape di situ. Kemudian klik New Stencil yang metrik. Ya. Lagi. Lanjut. Nah, gambar simbol baru yang akan dibuat. Misalkan simbol saklar tunggal. Kita lihat di sini. Nah, kita buat nanti di sini. Kita buat dulu. Ini misalkan simbol saklar tunggal, Ibu menggambar di ruang tamu, gitu ya. Di ruang tamu itu ada simbol saklar tunggal. Kemudian kita tarik, ya. Di grup dulu. Ini kan ada kotak, kemudian ada 2 buah titik, ada ternyata lebih nggak kelihatan, ya. Setelah dibuat, diblok dulu, kemudian dibuat grup. Supaya nanti kalau digeser itu jadi satu semuanya, tidak satu-satu. Kalau nggak di grup, ternyata nanti yang geser hanya kotaknya, kan terpisah-pisah ya. Setelah dibuat grup, kemudian tarik menuju ke sini, ke New Stencil tadi. Salam. Oh ya. Oke, lanjut ya. Tarik ke sini, ke New Stencil. Ya, jadi setelah membuat di sini, kemudian tarik ke sini. Setelah tarik, kemudian nanti kasih nama baru. Seperti ini, Ibu sudah membuat beberapa lambang. Ini stop kontak, ini saklar tunggal, saklar tukar, KWH, saklar ganda, dan lampu. Kalau lampu sebenarnya sudah ada sih, nggak perlu gambar, tapi ini Ibu kelompokkan sekalian Ibu buat. Kalau lampu di mana? Di simbol-simbol elektro ada. Nah, ini buat sekalian. Oke. Kemudian kalau setelah ditarik ke New Stencil, itu namanya mesti master nomor berapa, begitu kan? Nah, itu diganti saja nomornya, diganti nama. Gitu ya. Kemudian gambar instalasi. Ya sudah, kalau sudah selesai, maka kita mulai menggambar instalasinya seperti ini. Ya. Seperti ini, kita gambar mulai dari KWH meter masuk, gitu ya. Untuk saklar membutuhkan fase saja, ya. Fase, kemudian masuk ke lampu. Satunya lagi adalah terhubung ke netral, gitu ya. Oke, silahkan dibuat, Sebentar. Ibu share Visio dulu. Share Visio diagram garis ganda. Nah, ini Bu sudah bikin untuk diagram garis gandanya, tapi misalkan kosongan mana ya? Misalnya kosongan di sini ya. Kita anggap kita belum punya New Stencil tadi mana ya? More Shape gitu ya, More Shape.
kemudian new stencil metric. Jelas, klik ya. Nah, kemudian kita misalkan membuat lambang apa? Lambang yang belum ada, misalkan lambang diagram saklar tunggal tapi yang apa itu? Ya. Gimana caranya? Oh, yang di Zoom kelihatan, tapi yang di sini kok nggak kelihatan? Ini, sebentar. Bermasalah dengan, oke, stop share. Kalau yang di sini, oke. Ulangi ya. Visio. Oke, kelihatan ya? Oke. Ulangi lagi. More shape, kemudian klik new stencil yang metrik, begitu ya? Klik. Nah, ini Ibu sudah klik sehingga muncul stencil 1. Belum kita kasih nama, ya. Kemudian kita ingin membuat, misalkan membuat saklar tadi gimana? Di tombol di sini ini ada banyak macamnya ya, ada kotak, ada elips, ada line gitu ya. Nah, kita pencet yang klik kotak dulu, katakanlah kita membuat kotak untuk mempermudah. Kalau kayak gini kayaknya kegedean nanti ya, bolehlah ini kita perbesar saja, kita mau bikin seberapa gitu ya. Di zoom saja, diperbesar sehingga kelihatan kita pengen membuat seberapa. Ini saya perkecil saja ya. Katakanlah mau seperti ini, kemudian kita buat dua buah apa? Ini ya, sebentar. Ini kita blok. Fill-nya kita isi hitam gitu ya, sehingga menjadi blok hitam. Kita kopas, Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di, ini saya geser pakai, kalau nggak pakai mouse silahkan pakai tanda panah juga bisa, karena mau pelan-pelan gitu ya. Kalau mouse kadang-kadang kebablasan gitu ya. Oke, kemudian kita butuh line, kita buat seperti ini. Nah, ya. Kalau ini kita geser, belum kita grup, maka yang geser ini aja, ya, bisa terpisah-pisah, gitu ya. Maka kita grup dulu, klik pointer tool, gitu ya. Ini kita blok, gitu ya. Pilih ini yang grup pojok kanan, kelihatan? Grup objek ini bisa pilih. Ini kita klik grup. Nah, kalau sudah tergrup, maka ketika kita menggeser mana nih? Nah, menggeser, maka semuanya akan tergeser, ya. Kemudian, supaya untuk menggambar selanjutnya kita nggak membuat manual satu-satu, maka ini kita simpan, gitu ya. Kita simpan, kita tarik aja nih, kita tarik ke sini, ke bawahnya stencil 1 tadi. Nah, gitu ya. Memang namanya masih master 1, kita klik di sini, kita ganti namanya saklar tunggal, enter. Terus yang di sini kok hilang? Iya, hilang, kita tarik ke sini ya, kita tarik yang dari sini ke sini lagi. Nah, tapi yang di sini kan nggak bakalan hilang. Mau kita tarik lagi ke sini, sebelah kamar selanjutnya bisa. Kita tarik ke sini, bisa, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau sudah, ini yang gambar apa nih? Simbol-simbol pengawatan ya. Kalau yang nanti sekalian untuk yang minggu depan, berarti simbol yang kita bikin apa? Yang diagram, nah, garis tunggal ya. Nah, ini standarnya adalah, sekalian Ibu terangkan di sini, standarnya adalah ini misalkan nggak kelihatan. Nah, kotaknya makin rapat,
Katakanlah ini. Kemudian lingkarannya kalau kegedean berarti kita kecilin aja deh. Ini berapa kotak nih? Supaya enak pas. Ya. Kemudian kita buat tangkainya. Tangkainya adalah panjangnya 2 kali diameternya ini. Diameter ini tadi 3, berarti katakanlah ini 6. Kotak 6 itu berapa nih? Kurang ya, 6. Dan ini kita buat 60 derajat. Kita Angel 60 derajat. Kemudian kita pasang nanti. Nah, kita pasang ke sini. Ya. Kemudian benderanya, flagnya sesuai dengan diameternya. Diameternya berapa? 3, ini juga 3. Gitu ya. Benar nggak sih 3 kok kayak nggak seimbang gitu ya? Sebentar. Oke. Sudah standarnya seperti itulah, gitu ya. Kok kayaknya kegedean deh. Oh, ini dari sini sebentar. Ini harusnya ada 60 derajatnya dari situ. Oke. Ini. Kemudian kira-kira seperti itulah. Lebih besar, lebih sedikit nggak ada masalah. Ya. Tapi biar nggak terlalu jomplang sekali, karena ada nanti yang bentuknya begini nanti akhirnya. Kalau nggak dibuat standar, bentuknya ada kotaknya gede, lingkarannya gede, ininya kecil gitu ya. Oke, seperti ini jadi nggak standar nanti. Ya. Garisnya jadi pendek sekali misalnya. Nah, seperti ini jadi nanti nggak kurang manis gitu ya, kurang manis. Misalnya seperti ini jadi nggak standar gitu ya. Makanya kita buat standarnya seperti itu. Oke, ini kita hapus. Sama langkahnya. Kalau ini Ibu kemarin menyimpannya di 2 stensil yang berbeda, ya karena yang diagram garis tunggal Ibu buat sendiri, yang diagram garis ganda Ibu buat sendiri simbolnya. Tapi nggak apa-apa, ini sementara ya, sementara. Seperti tadi, ini kita blok. Kita klik kanan, kita blok, kita grupkan dulu. Ya, dibuat grup, sudah. Kemudian ini kita klik, kita geser sini. Ini juga saklar tunggal sebenarnya ya, makanya dibuat di stensil yang baru yang berbeda saja. Oke, ini, nah bisa begini ya. Mau dipasang di mana saklarnya? Ya. Ingat nanti pemasangan saklar juga memperhatikan beberapa aturan ya. Nanti Ibu terangkan sebentar. Oke. Kalau misalkan sudah, ini misalkan saklar juga nih. Saklar tunggal juga. Tunggal 1 gitu ya. Oke. Kalau sudah di save. Nah, save-nya ini itu yang menentukan kalian posisi di mana, ya. Kalau sekarang pakai komputer kampus ya sebaiknya simpannya di flash disk. Karena nanti buat sendiri lagi di rumah. Kalau mau. Ya, save. Nah, terserah mau ditaruh di mana. Ya. Begitu caranya. Ibu S. Ya. Kita kembali lagi di sini sebentar. Engineering kemarin ada electrical engineering. Ya. Bisa dilihat di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas atau lambang-lambang yang ada, fundamental item, semikonduktor. Nanti kalau mau tugas-tugas yang lain bisa dipakai gitu ya. Tapi untuk yang instalasi ini ternyata nggak ada, sehingga kita harus bikin sendiri. Ya. Seperti ini kita lihat electrical telkom. Nah ini electrical dan telekom. Nah ini simbolnya macam-macam banyak. Oke. Nah, ini Ibu yang bikin simbol pengawatan instalasi rumah. Nah, ini kita bikin sendiri, hasil bikinan sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau nggak ada, Ibu ingin menerangkan bagaimana penempatannya. Ini gimana nih? Oke. Penempatan untuk saklar
Ya, penempatan untuk saklar usahakan dekat dengan pintu. Gitu ya. Sehingga ketika kita masuk ruangan tertentu, misalnya masuk ruang tamu, kita ingin menghidupkan ruang tamu, maka saklar ini letakkan di dekat pintu. Ya. Letakkan dekat pintu. Kemudian untuk stop kontak itu biasanya di pojok ruangan. Ya, kenapa? Karena kalau di tengah-tengah ruangan kadang-kadang ya, kita sering memindah-mindah perabotan, kadang-kadang tertutup oleh perabotan, sehingga kadang-kadang malah nggak berguna, gitu ya. Sehingga penempatan stop kontak itu biasanya di pojok ruangan. Misalkan di sini di ruang tamu ada stop kontak 1, boleh, ya. Kemudian lampu biasanya di tengah, kita taruh di situ, gitu ya. Teras biasanya juga di tengah, kita taruh di situ. Ini mana lagi, setiap ruangan ada lampunya kan ya. Kalau seperti ini mengganggu, kok namanya kok mengganggu, ya kita geser aja deh, nggak apa-apa. Nah, gitu ya, biar lampunya pas di tengah. Gitu. Ruang keluarga juga demikian. Ini namanya kita geser dulu. Kita. Ya. Kemudian di sini ada kamar tidur 1, 2, 3, kamar tidur utama, ada kamar mandi di dalamnya, berarti ini ada lampu 1, ada lampu yang di kamar mandi 2. Kemudian saklarnya karena ada, ini boleh saklarnya 1 boleh, mau saklar ganda juga boleh. Yang satunya di dekat kamar mandi saklarnya, gitu ya. Kemudian saklar untuk kamar mandi biasanya di luar. Ya, di luar dari kamar mandinya, tidak mungkin saklarnya di dalam kamar mandi, ya, di luar kamar mandi dan di dekat pintu, gitu. Kemudian di sini ada ruang makan dan dapur jadi 1, berarti kita mungkin butuh 2 lampu lah, gitu ya, 2 lampu di sini dan di dapur sini. Gitu. Kemudian stop kontak, saklarnya yang mana mau saklar ganda apa saklar tunggal? Saya saklar ganda ya sudah, mau saklar tunggal 1 nggak apa-apa. Boleh. Kamar tidurnya ini juga geser ya. Kemudian dari KWH meter itu biasanya di ya, sehingga biasanya di depan. Kemudian kita ingin menyambung, ya. Ini kita sudah menempatkan. Sementara silahkan ya saklar dan lain-lainnya ditempatkan sendiri. Ini belum ada saklar yang bagian bawah. Ibu hanya ingin menerangkan bahwa menyambungnya berarti dari KWH. Ini berarti ini adalah fasenya. Kemudian setelah fasa berarti fasa di sini selain fasa. Kalau kurang gede memang jadi agak sulit, maka ini diperbesar saja. Ya, fasa terus netral terus. Ya. Nah, untuk membedakan seperti tadi, untuk netral itu warnanya apa? Kita kasih warna di sini line, ya. Kita klik, kita pilih warnanya biru, gitu ya. Dan kita klik lagi di sini, dashes, gitu ya. Kita klik yang garis putus-putus, gitu ya. Yang ini ground. Warnanya apa ground? Kuning ya, kuning. Kemudian garisnya strip titik seperti itu. Tapi karena kuning juga nggak kelihatan titiknya ya, kelihatannya nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap sesuai aturan saja. Dan biasanya memang sebentar, Ibu mepetkan ke tembok. Ya. Dan biasanya memang yang paling mepet tembok itu kalau aturannya digambar adalah yang ground. Yang tengah ini yang netral, yang paling luar ini adalah yang fasa. Gitu ya.
Kemudian kita hubungkan. Di sini kita membutuhkan apa nih? Fasa. Ya, kita tarik lagi. Kita membutuhkan fasa untuk ini agak susah kalau kecil. Maka kita perbesar lagi. Sehingga kelihatan, oh ternyata nggak nyambung. Ya. Kemudian dari fasa menuju ke lampu. Gitu ya. Dari fasa ini, dari saklar, maaf, dari saklar menuju ke lampu. Nah, itu. Kemudian lampu juga membutuhkan netral. Kita tarik garis ini. Ini mengganggu. Nah, dan ini kita ganti. Ini kan dari biru ya tadi ya. Maka lainnya kita kasih warna biru. Kemudian putus-putus. Kalau kurang pas, sebentar bisa kita geser biar agak. Intinya seperti itu. Ya, teruskan. Mana lagi? Oh, ini kalau yang ini. Nah, kalau yang ini apa nih? Stop kontak misalnya. Stop kontak. Ini membutuhkan apa stop kontak? Fasa, netral, dan ground. Ya, kita teruskan aja di sini. Membutuhkan fasa. Tarik di situ. Oh, enggak pas. Kita geser. Biar. Kenapa enggak pas-pas? Ini aja yang digeser ternyata. Nah, kan nyambung dari situ. Satu lagi, terus setelah fasa kita juga membutuhkan apa? Netral. Oh, sebentar. Berarti ini yang kita tarik ke bawah, yang netral kita pindah aja. Oke, terus itu kita ambil. Susah dari situ ya, sebentar. Tarik ke sini. Kalau mau biar nggak bolak-balik mengubah warna dan mengubah titik-titik, maka yang netral semua dihubungkan dulu semuanya. Yang fasa semuanya dulu dihubungkan ya, supaya nggak ganti-ganti warna dan titik garis gitu ya. Tuh, seperti itu. Langkahnya seperti itu. Ini kok nggak. Nah, ini kita cuma butuh merapikan kadang-kadang ya, butuh merapikan. Maaf, ini kurang rapi. Terlalu mepet ya. Kita klik pojoknya di sini sampai warnanya ungu. Ini bisa kita geser. Nah, seperti ini ya. Bisa kita geser. Ini klik sampai warna ungu, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Terus satu lagi netral ya. Ini kita membutuhkan, ground. Kita membutuhkan ground untuk stop kontak. Maka ternyata terlalu mepet di sini. Stop kontak ground itu yang paling mepet tembok biasanya ya. Ya kita susun lagi lah. Kita susun lagi. Oke. Lepaskan aja kok anel. Susah. Nah, kemudian yang ini juga kita geser supaya ada space untuk
Ada space untuk yang kuning, untuk ground-nya. Kemudian klik, ambil yang ground. Dan ground itu biasanya di tengah ya. Ini kita klik line-nya. Warnanya kita ganti kuning, gitu ya. Kemudian garis titik. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Semuanya sampai selesai, ya. Karena denahnya kan beda-beda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dikerjakan sampai selesai. Oke. Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan kah? Kalau tidak, silahkan mulai dikerjakan. Oke. Mau stay di Zoom boleh, enggak boleh. Kalau di sini stay di kelas soalnya. Di kelas, di sini yang di kelas. Bu ingin menanyakan terkait presentasi belum ya? Oke, silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada permasalahan silahkan ditanyakan. Enggak didengar ibunya. Dengar Bu? Enggak dengar ya. Oh, kita belum presensi ya? Yes aja saya. Presensi dulu. Bentar. Oke, presensi dulu. Yang di kelas juga presensi dulu. Ibu set sampai jam 7.45. 4 menit saja ini. Silakan presensi dulu. Loh, kok nggak muncul? Sebentar ya, kok nggak muncul? Oke. Silakan presensi dulu. Ibu set sampai jam 7.45. Oke, ya. Yuk, silakan. Sudah ya? Gambar mana? Stop kontak, oke. Yang di Zoom sudah presensi semua? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Bu saya belum bisa Bu. Yang mana? Yang mau dilihat? Yang
Ini ya gambarnya atau CC. Ini yang lengkapnya seperti ini. Titik 1. Nah, ini lengkap. Nah, misalnya ini contohnya ya. Contoh diagram garis gandanya. Ya, boleh. Oh, nanti Ibu share ya. Nah, nanti sebentar Ibu share lagi. Terus, bentar. Tadi salah. Ini, mau foto. Boleh. Yang? Iya, kuningnya nggak kelihatan. Ibu share aja materinya di e-learning ya. Sebentar. Share di e-learning. Yuk, sebentar. Ya, sudah Ibu share di e-learning, silahkan dicek, bisa di-download di situ. Yang? Yang mana? Nggak dengar. Gimana? Yang bisa di-learning apa? Oh, yang bisa di-learning apa ini? Ya. Yang dipakai yang apa? Yang hari ini kita
Untuk